warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serin Diatriasari dengan NIM 06141382126071. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas anak berkebutuhan khusus dengan menjelaskan rangkuman materi kuliah umum pada tanggal 23 Agustus 2024 yang berjudul Differentiated Learning berbasis metode Montessori. Differentiated learning, pembelajaran yang mengusung setiap anak didik yang berbeda. Terdapat 3 syarat. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan anak. Belajar yang mengikuti anak, berfokus pada anak, perkembangan anak, menghargai perbedaan anak. Jadi setiap anak itu kan memiliki perbedaan masing-masing dari tingkat pencapaian, tingkat perkembangan maupun perbedaan dalam keluarga, background keluarganya ataupun permasalahannya. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran kita harus belajar yang mengikuti anak dan berfokus pada anak. Yang kedua itu memaksimalkan kualitas pembelajaran. Melakukan pembelajaran yang berfokus pada satu anak karena sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran itu guru hanya berfokus pada satu anak, satu guru satu anak. Jadi pada pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan anak ataupun tingkat perkembangan anak. Dan yang ketiga itu meningkatkan motivasi, membangun motivasi dari dalam diri. Kalau dari luar diri itu memberikan hadiah ataupun hukuman kepada anak agar anak termotivasi untuk belajar dan mampu mengerjakan pembelajaran pada saat itu. Prinsip dalam Montessori. Yang pertama ada kemandirian, kebebasan dalam batasan maupun ada perkembangan alami anak. Kemandirian ini yang dimaksud kita mengharuskan anak untuk belajar mandiri seperti membereskan mainannya sendiri atau memilih kegiatan yang akan dipilihnya pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi dari kita menumbuhkan tingkat kemandiriannya dari sejak dini. Yang kedua itu kebebasan dalam batasan. Kebebasan dalam batasan itu tantangan selain dari ego kita adalah memberikan batasan kepada anak. Kebebasan dalam batasan ini akan membuat anak menjadi disiplin. Yang ketiga itu perkembangan alami. Jadi perkembangan alami itu kita harus tahu dengan masing-masing anak itu tentang tingkat perkembangannya, sadar kompetensinya maupun memahami silabus sekolah tersebut. Metode Montessori membawa differentiated learning atau memberikan kesempatan setiap anak memiliki cara belajar dan pembelajaran yang berbeda-beda dengan berfokus pada kebutuhan anak, kecepatan anak dalam melangkap pembelajaran, dan pemberian kesempatan pada anak. Terdapat 5 elemen pada diferensiasi. Yang pertama itu konten, kedua produk, yang ketiga proses, yang keempat pengaruh, dan yang kelima lingkungan belajar. Yang pertama itu konten. Konten ini bersifat individual, tahap perkembangan, dan minat. Pada konten ini juga terdapat 5 area utama. Yang pertama itu ada exercises practicum live. Jadi kegiatannya itu seperti melipat, menuangkan air, atau membereskan mainan yang telah dimainkannya. Yang kedua itu sensorial. Jadi sensorial ini pada tahap pembelajaran itu harus memenuhi 7 panca indera. Yang ketiga itu cultural studies atau mempelajari tentang hewan atau tumbuhan. Yang keempat itu geografi atau lokasi, dan yang kelima itu history atau waktu. Yang kedua itu produk. Jadi produk ini bersifat nyata, pemahaman melalui proyek, portofolio, dan presentasi individu mengakibatkan kreativitas dan ekspresi diri. Jadi pada saat pembelajaran kita harus membawa benda yang nyata atau bersifat nyata. Seperti kalau misalkan kita pada saat itu belajar tentang buah-buahan, misalkan tentang jeruk. Jadi kita harus membawa benda nyata itu berupa jeruk, dan kita pertama harus mengenalkan terlebih dahulu bagaimana warna jeruk, bagaimana rasa jeruk, warna apa bijinya, bagaimana teksturnya. Lalu kita pemahamannya melalui proyek tersebut tadi. Setelah kita jelaskan, kita tunjukkan yang mana bagian-bagiannya, maka anak akan memahami melalui proyek tersebut. Yang ketiga itu proses. Jadi anak memilih aktivitas mereka dan mengajarkannya dalam jangka waktu yang tidak terputus, memupuk konsentrasi mendalam dan motivasi intrinsik. Peran guru itu mengamati, membimbing, memperkenalkan materi baru ketika anak sudah siap, memastikan proses pembelajaran bersifat individual. Yang keempat itu
Pengaruh. Jadi pengaruh ini berkaitan dengan emosi dan sikap terhadap pembelajaran. Montessori menyadari pentingnya peran kesejahteraan emosional dalam perkembangan kognitif. Ruang kelas Montessori dirancang untuk menjadi lingkungan yang mengasuh dan mendukung di mana anak merasa aman untuk mengambil resiko, membuat kesalahan dan mengekspresikan diri. Penekanannya ditempatkan pada menumbuhkan kecintaan untuk belajar, memiliki ketahanan dan kepercayaan diri. Yang kelima itu lingkungan belajar. Jadi pada metode Montessori ini ruang kelas dirancang dengan cermat agar estetis, fungsional dan disesuaikan dengan ukuran anak. Setiap materi memiliki tempat tertentu mengedepankan keteraturan dan kemandirian. Selanjutnya itu prinsip Montessori dalam pembelajaran. Jadi prinsip ini fokusnya tersebut pada anak, adanya kebebasan, anak perlu mandiri. Yang kedua itu praktik yang autentik. Yang ketiga itu lingkungan belajar yang mengakui adanya anak usia dini, orang dewasa sebagai role model dan berfokus pada cara anak belajar. Materi yang terakhir itu cara melakukan differentiated learning. Yang pertama itu observasi. Usia anak, screening standar kompetensi, anak sudah bisa apa saja dan apa yang belum bisa tumbuh kembangnya. Yang kedua itu individual lesson planning atau membuat kegiatan program. Yang ketiga itu presentasi, melakukan presentasi di depan anak secara individu. Dan yang terakhir itu assessment atau penilaian. Jadi setelah melakukan pembelajaran, kita melakukan penilaian pada anak, mengukur sampai mana tingkat pencapaian anak tersebut, apakah sudah meningkat ataupun ada diperhatikan lagi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.